Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Saputra, SMP Negeri Tukbi, CGP Angkatan 1 Kabupaten Polewali Mandar. Terkait tugas LMS modul 2.3.A.7 demonstrasi kontekstual refleksi terbimbing, saya ingin menampilkan praktik coaching yang telah saya lakukan terkait komunitas praktisi sekolah, yakni komunitas literasi sekolah. Selamat menyaksikan. Bisa pakai masker. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan. Saya lihat hari ini kok Ibu murung. Kenapa, Bu? Ya, begitulah. Banyak kendaraan selain di jalan. Pertama di jalan, kemudian sampai di sini saya lihat ini perpustakaan ini agak berantakan, Pak. Jadi saya agak ada sedikit pening di kepala. Ternyata itu. Saya punya waktu kok, Bu, untuk ngobrol. Sebenarnya apa masalah dari perpustakaan ini? Begini, Pak. Adapun masalah kami di sini tentang perpustakaan kami itu adalah susahnya pemeliharaan buku kami. Pertama, ada apa ya yang biasa itu nempel-nempel di buku, apa namanya itu, Pak? Rayap. Rayap. Oh. Kira-kira kalau begitu, Pak, bagaimana solusinya itu mengatasi rayap? Mungkin Bapak bisa kasih masukan atau apa semacamnya, Pak, ya? Oh begitu, Bu. Tapi tujuan dari percakapan kita hari ini kira-kira Ibu mau hasilnya seperti apa? Saya mau hasilnya itu, Pak, buku itu bisa tertata dengan baik, terus jauh dari yang buang-buang. Terus apa lagi ya? Ya intinya itu, Pak, bisa buku ini bisa terpelihara dengan baik. Supaya kelihatan rapi. Kelihatan Oh rapi. iya, supaya kelihatan rapi. Anak-anak juga bersemangat dalam membacanya kalau kelihatan rapi. Iya, karena di kompetensi komunitas praktisi itu harusnya memang di klub literasi sekolah itu perpustakaan harus menjadi indah supaya menarik minat pembaca. Kalau menurut saya, Bu, baiknya untuk mencegah rayap diberikan kapur barus bagusnya. Tapi sejak kapan buku-buku di sini mulai dihinggapi rayap, Bu? Sebenarnya sudah lama, Pak, tapi yang sebagai usaha kita dibersihkan saja. Pernah, Pak, dikasih tapi kayaknya tidak mampan. Jadi mungkin ada solusi lain selain daripada kapur barus. Obat anti rayap barangkali Anti begitu, rayap. ya, yang bisa kami. Oh, iya. Berarti kalau saya simpulkan bahwa buku di sini sudah Agak lapuk sebenarnya, Pak, sudah Iya. tua juga. dia sudah tua, terus saya lihat juga lemarinya, sepertinya Kurang lemarinya. efektif. Ya, lemarinya sudah lama. Iya. Yang pertama kalau menurut saya lihat yang bisa saya simpulkan bahwa perpustakaan ini bukunya pertama sudah tua. Yang kedua, saya lihat tadi bukunya belum tersusun secara baik. Terus untuk solusinya, Bu, kalau menurut Ibu selain kapur barus, kira-kira apa lagi, Bu, supaya buku ini tidak dihinggapi rayap? Selain itu apa kira-kira usaha yang bisa dilakukan sehingga tidak dihinggapi rayap seperti sekarang ini? Untuk sementara ini kami hanya
selalu bersihkan saja. Diperhitungkan bilang ada lagi yang agak-agak ini, kita bersihkan saja Pak. Jadi itu saja solusi pertama ini, sambil kami menunggu mungkin ada anti riot yang lebih baik, yang lebih efektif, yang bisa mengatasi buku-buku kami dari riot ini Pak. Nah, betul. Jadi yang pertama itu Bu, penanggulangan riot pertama adalah bukunya harus dibersihkan. Ya harus rutin. Pertama itu bukunya harus rutin dibersihkan. Terus yang kedua, diusahakan bukunya jangan ditumpuk seperti ini, tetapi ya Pak ya. Iya, harus ada jarak-jarak atau diberikan sekat-sekat ya pembatas. Jadi bukunya harus diberikan pembatas supaya jika ada buku yang terkena rayap, maka dia tidak menyeberang ke buku yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat di sini baiknya untuk bukunya berdirikan saja, jangan dibaringkan. Kenapa? Karena ketika buku diposisikan secara berdiri seperti itu ya Pak ya. Ya, seperti itu bukunya itu lebih awet. Karena kalau modelnya seperti ini, dia saling tinggi menindih. Jadi terkadang lembar tulisannya itu di dalam halamannya cepat pudar. Itu. Jadi yang ketiga, baiknya diberikan semprot khusus selain kapur barus seperti pestisida serangga, seperti itu. Terus kira-kira kapan nih Ibu mau lakukan pembenahan perpustakaan ini untuk komunitas praktisi di sekolah? Sebenarnya sudah agak lambat ini Pak, maunya jauh-jauh sebelumnya ini kita sudah harus ancang-ancang untuk selalu membenahi perpustakaan kami. Cuman karena kondisi kami ini yang tidak ini belum stabil betul, karena sambil itu karena selalu ada rakyatnya juga Pak, itu yang pertama. Kemudian kondisi sekolah kami yang sangat terbatas itu Pak, tentang pengadaan yang seperti ini. Saya kira begitu Pak. Oh begitu Bu. Jadi lebih kepada pengadaan ya. Jadi saya harap kedepannya juga sekolah bisa memberikan perhatian khusus terhadap perpustakaan ini kepada, mungkin saya lihat lemari ya Bu, mungkin jadi kepada lemarinya. Terus mungkin buku-buku yang sudah lama itu atau yang sudah terkena jamur atau rayap bisa dipisahkan dari buku yang baru. Ya saya lihat seperti itu, karena saya lihat di sini bukunya ada yang baru. Masih agak baru ini Pak. Iya. Jadi yang baru. Jadi yang di belakang ini saya lihat buku lama. Terus apa tindakan yang lain Bu untuk menyelamatkan buku-buku lama ini dari rakyat? Apakah mungkin Ibu ada niat untuk memberikan sampul plastik atau bagaimana? Memang awal-awalnya Pak, buku kami itu hanya pas dia datang dikasih saja kode terus di-pack begitu Pak. Tapi edisi yang terakhir, buku yang kami terakhir ini datang, kami kasih Pak ya, kasih bukan sampul tapi kami kasih Silotip. Iya. Oh. Untuk menjaga agar yang sudut, kan biasanya buku itu yang sudut-sudut saja, ini yang cepat. Terus agak untuk menghindari tidak cepat robek Pak, jadi kita kasih saja ini Pak. Oh. Itu yang buku yang terakhir yang ini yang datang. Tapi yang kemarin-kemarin ini kami belum sempat kasih. Jadi pernah dikasih sampul Pak di plastik. Oh iya. Ya, pernah di plastik tapi kurang efektif karena ya anak-anak kalau ini ada sedikit dulu. Betul. Iya Pak. Jadi kami kasih antisipasi lagi, kita kasih saja. Memberikan silotip Iya, supaya tidak cepat. Iya, yang sudut-sudutnya ini agak awet. Kan kalau ini yang tengah tidak terlalu cepat, ini yang sudut-sudut ini biasa cepat. Saya kira begitu Pak. Ya, oke. Terus lanjut lagi Bu.
selama ini apakah ada teman-teman guru yang datang untuk meminjam buku di perpustakaan ini? Iya Pak, ada Pak. Seperti semua guru-guru yang ada di sini kami biasanya pinjam buku-buku seperti mapel ya. Ya. Mata pelajaran setiap minggu karena disatukan di perpus ini untuk mapel setiap mata pelajaran untuk anak-anak. Jadi pas anak-anak mau belajar kami ambil buku baru dibagi ke kelas seperti itu ya. Selama dilakukan Pak. Keren. Terus Ibu sebagai anggota komunitas praktisi di sekolah ini, yaitu Klub Literasi Sekolah, apakah sudah ada minat dari guru-guru mata pelajaran lain untuk belajar bahasa asing? Karena setahu saya, Ibu ini, Bu Rahmania ini adalah guru bahasa Inggris yang dimana di tujuan dari komunitas praktisi di sekolah itu salah satunya adalah mengajak guru mata pelajaran lain untuk setidaknya bisa menggunakan bahasa Inggris. Apakah sudah ada Bu niat untuk mengajak teman untuk ayo kita belajar kosakata bahasa Inggris, paling tidak good morning atau semacamnya? Bagaimana kira-kira Bu? Mengajak sih pernah Pak, kami selalu, tidak cuma saya Pak, semua teman kan kalau belajar bahasa Inggris itu harus memang penting Pak. Jadi selain kami membahasakan kepada teman kalau bahasa Inggris itu kita harus tahu, mereka juga punya kesadaran sendiri karena IT itu Ya, kita tidak boleh gaptek betul. dalam komputer itu semuanya berbahasa Inggris. Jadi dia punya kesadaran sendiri kalau bahasa Inggris memang sangat penting buat kita seorang pengajar, tidak boleh ketinggalan yang namanya bahasa Inggris. Wah, luar biasa saya lihat. Ya, jadi baiklah, kira-kira kapan kita mulai untuk mengajak teman atau rekan-rekan guru? Atau apakah cuma rekan guru yang diajak Bu, atau bisa juga kita ajak semacam PTT di sekolah, pegawai di sekolah, atau bagaimana? Persoalan kapan kami tidak pernah bisa membahasakan waktunya karena secara ini saja secara gamblang saja kami anggap kalau dalam bahasa Inggris itu begini. Semua staf yang ada baik di PTT kita kan juga mengajar anak-anak. Jadi secara tidak langsung mereka termotivasi sendiri kalau kamu bahasa Inggris itu seperti ini dan kegunaan dan kelebihannya itu bahasa Inggris seperti ini. Dia tahu dengan sendirinya dan dia paham dengan sendirinya bahwa bahasa Inggris memang penting. Jadi tanpa kami ajak secara ini dia akan terbangun sendiri, termotivasi sendiri. Mantap sekali, luar biasa. Terus sekali lagi Bu, apakah di perpustakaan ini, karena tadi saya dengar bahwa bahasa Inggris itu sangat penting untuk kedepannya. Untuk perpustakaan ini sendiri, kira-kira ada berapa kamus bahasa Inggris tersedia di perpustakaan ini Bu? Sebelumnya itu kami pernah mengadakan ada beberapa kamus, tapi ya begitulah Pak. Kalau anak-anak pakai kamus biasa dipinjam, kadang kembali, kadang tidak. Dan ada sebagian, ada itu Pak yang tapi pernah saya juga bagi satu-satu untuk dipelajari di rumah. Ya sampai sekarang tidak kembali itu kamusnya. Waduh, mungkin terlalu dia dalam itu kamus sampai lupa untuk kembalikan. Iya, tapi yang namanya pengadaan kamus biasa kita lakukan Pak. Biasa. Pernah ya. Ya, mantap. Terus kira-kira bagaimana respon kepala sekolah terkait klub literasi sekolah ini? Apakah kepala sekolah sangat mendukung atau kepala sekolah cuek, atau bagaimana respon kepala sekolah terkait
komunitas praktisi di sekolah ini? Alhamdulillah sejauh ini kepala sekolah kami itu sangat-sangat mendukung dengan anak ini. Jadi kalau persoalan literasi dan tidak ada masalah buat kami karena kepala sekolah juga memberi kami dukungan. Mantap. Kalau menurut saya dari semua penjelasan ibu ini sangat keren sekali, luar biasa, di mana ibu sudah mempunyai visi untuk membuat guru mapel lain, termasuk saya, untuk bisa berbahasa Inggris. Itu luar biasa sekali, Bu. Terus saya ingin meminta komitmen ibu untuk yang pertama tadi, buku, kapan perbaikan perpustakaan ini terkait literasi tadi, dan kapan ibu memulai mengajak teman-teman untuk berbahasa Inggris. Bagaimana komitmennya ibu ke depan? Alhamdulillah untuk kami ke depan, kami akan berusaha terus untuk membenahi perpustakaan kami mulai dari sekarang, agar perpustakaan kami itu bisa seperti perpustakaan di sekolah-sekolah lain. Kami juga tidak takut untuk bersaing. Kami mau bersaing, kami akan terus mencoba untuk mengelola perpustakaan kami dengan baik supaya kami bisa seperti perpustakaan yang ada di luar sana. Terus mengenai mengajak, kami akan selalu berusaha untuk mengajak teman-teman kami agar bisa membiasakan dan mengupayakan untuk selalu belajar dan berbahasa Inggris. Kalau bisa dalam lingkungan kami sehari-hari, insya Allah. Wah, insya Allah. Oke, mungkin ini terakhir dari percakapan kita. Kira-kira bagaimana perasaan ibu setelah ngobrol ini? Apakah mendapat solusi dari percakapan ini perihal tadi persoalan buku yang dimakan rayap dan berjamur, dan komunitas praktisi yang ibu tadi maksudkan? Apakah ibu mempunyai perasaan legahkah atau bagaimana kira-kira? Ya Pak, alhamdulillah sangat lega setelah mendapat setelah kami ada share ini mengenai cara pengelolaan buku dari Raya. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali Pak, sudah dikasih solusi, saran dan informasi tentang bagaimana membenahi perpustakaan ini, serta bagaimana kami berkomitmen atau berinteraksi dengan kami di sini sebagai keluarga dalam lingkungan sekolah sekolah ini. Mudah-mudahan kami akan lebih baik. Amin. Amin, insyaallah. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya doakan perpustakaan ini bisa menjadi perpustakaan yang nyaman buat guru dan terlebih lagi kepada siswa. Dan saya juga menunggu tadi niat ibu untuk mengajarkan guru-guru atau minimal mengajak kami guru-guru mata pelajaran dan tenaga kependidikan yang lain untuk minimal bisa berbahasa Inggris, minimal sapaan lah atau dari atau kosakata. Kosakata saja, kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.